Selamat sore, saya Wisnu. Perkenalkan, nama saya Melina Andri dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah kami buat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama ada Stephanie Valencia, yang kedua ada Gracia Pratama Wijaya, yang ketiga ada Adedia Nuriani, yang keempat ada Ari Anggala Prasetya, dan terakhir ada saya Melina Andri. Berikut adalah hasil kerja yang telah kelompok kami buat. Adapun langkah-langkah atau tindakan yang akan kelompok kami ambil atau lakukan agar masyarakat lokal kembali menjadi pelaku pariwisata, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang ini semakin maju, di mana semua lebih menjadi digitalisasi. Kami akan meminta para wisatawan yang berkunjung untuk saat itu untuk memberikan review mengenai destinasi Pulau Nanjau di Sonono tersebut, sehingga jika ada masukan, saran ataupun kritik yang bersifat membangun dan perkembangan untuk kedepannya, maka kami akan melakukan tersebut. Selain itu, kami juga akan meminta para wisatawan yang sedang melakukan foto-foto dan mengupload foto tersebut ke sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya untuk ikut mencantumkan lokasi atau istilahnya dengan tag location destinasi Pulau Nanjau di Sonono dan memberikan penilaian yang positif sehingga masyarakat lokal dapat mengetahui dan mendapatkan informasi yang lebih. Bagi wisatawan yang sedang melakukan vlog di tempat destinasi Pulau Nanjau di Sonono, kami akan memberikan kesempatan untuk para wisatawan melakukan pengambil setiap tempat-tempat yang menarik untuk direkomendasikan kepada masyarakat lokal luas, disertai dengan penjelasan mengenai tempat-tempat tersebut secara mendetail. Selain kami melakukan dengan digitalisasi, kami juga akan menginformasikan melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut kepada calon wisata yang lain sehingga dapat memaksimalkan pengeluaran atau biaya promosi. Hal yang paling penting bagi kami juga akan membuat channel akun YouTube mengenai tempat informasi mengenai destinasi Pulau Nanjau di Sonono sehingga masyarakat luas dapat melihat dan mencari informasi dengan mudah. Selain itu, kami juga akan membuat event dan promo-promo yang menarik serta memberikan diskon bagi para wisatawan yang sedang berulang tahun pada saat berwisata atau berkunjung ke destinasi Pulau Nanjau di Sonono, sehingga akan menciptakan kesan tersendiri bagi pengunjung. Selain itu, kami juga akan melakukan door prize atau memberikan sebuah hadiah bagi wisatawan yang sering berkunjung ke Pulau Nanjau di Sonono dengan diundi secara acak untuk mengetahui siapa pemenangnya. Nama saya Arya Anggala Prasetyo. Saya di sini ingin menyampaikan bagaimana kelompok kami mengedukasi para penduduk lokal mengenai komoditifikasi. Sebelum itu, mari kita bahas komoditifikasi. Sebenarnya, komoditifikasi adalah suatu konsep yang tidak hanya menyangkut masalah produksi atau barang dalam pengertian perekonomian, namun menyangkut lebih daripada itu, yakni tentang bagaimana barang-barang itu didistribusikan dan dikonsumsi. Dalam dunia pariwisata, komoditifikasi dikenal juga sebagai turistifikasi, yakni upaya menjadikan masyarakat tujuan wisata sebagai produk pariwisata. Hal ini dikemukakan oleh Pritchard pada tahun 1996. Fenomena komoditifikasi dan manipulasi budaya pun tidak dapat dihindarkan, terutama terjadi pada sektor pariwisata. Wilayah kegiatan pariwisata selain sebagai sumber ekonomi, lapangan kerja, pariwisata juga membawa kemajuan perubahan masyarakat setempat. Pariwisata juga dapat memberikan efek kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pariwisata selain menjual keindahan alam, juga menjual budaya masyarakat. Artinya, wisatawan mengunjungi suatu daerah atau negara untuk melihat keindahan alam, keunikan sebagai seni yang misalnya perilaku masyarakatnya, kegiatan tradisional,
upacara adat, dan atraksi berbagai kesenian yang dimiliki masyarakat. Akan tetapi, jarang kedatangan wisatawan akan membawa dampak perubahan kepada masyarakat di daerah tujuan wisata tersebut. Oleh karena adanya pembauran dengan masyarakat setempat, sehingga akulturasi budaya pun sulit untuk dihindarkan. Proses komoditifikasi juga bukan hanya melibatkan pemerintah, akan tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pendukung dari budaya tersebut. Masyarakat sebagai pemilik budaya dan budaya itu sendiri tampilnya sebagai produk hidup atau mati, aktif atau pasif, akan masuk pada wacana komoditifikasi. Komoditifikasi yang dimunculkan tidak jarang terjebak kepada hal-hal penggurusan, nilai-nilai yang menghilangkan, melunturkan, dan menjauhkan dengan filosofi dan budaya tersebut. Dalam hal ini, komoditifikasi kebudayaan kerap terjadi, di mana kebudayaan kerap diubah menjadi sebuah komoditi dan direproduksi bagi kebutuhan wisata. Edukasi yang akan kelompok kami lakukan adalah dengan cara edukasi dengan pendekatan sosial, dengan cara menghormati dan menghargai para penduduk lokal sebagai bentuk salah satu faktor untuk kemajuan pariwisata itu sendiri. Dengan pendekatan secara benar dan tepat diterima oleh masyarakat lokal, akan lebih mudah memberikan sebuah edukasi pendidikan dengan musyawarah tersebut yang bertujuan membuat wawasan yang luas tentang apa itu pariwisata dan tetap menjaga keaslian, bukan merusak keaslian, dengan pembuktian-pembuktian seperti menjelaskan program-program dengan cara-cara yang telah pemerintah dan masyarakat lakukan untuk kepentingan bersama, dan juga pemerintah mengajak para penduduk lokal untuk bergotong royong dan berkontribusi untuk kemajuan pariwisata tersebut. Saya akan menjelaskan konsep Butler Sequence pada Pulau Lombok. Tahap pertama yaitu exploration atau penemuan. Exploration itu ialah destinasi yang memiliki daya tarik dengan keindahan alam yang masih alami, dengan jumlah wisatawan yang bisa dibilang kecil yang berkunjung sehingga interaksi antara penduduk lokal sangat leluasa. Di Pulau Lombok ini terdapat banyak keindahan alam seperti pegunungan, lautan yang indah. Saya sebagai pemimpin akan memanfaatkan keindahan tersebut dengan cara wisatawan berkesempatan menambah pengalaman mereka untuk melakukan trekking atau diving di pulau kita. Para wisatawan akan memiliki pengalaman yang luar biasa ketika ke pulau kita melihat keindahan yang belum tercampur tangan oleh manusia. Tahap kedua yaitu keikutsertaan. Tahap ini penduduk lokal akan menyediakan jasa untuk para wisatawan. Penduduk lokal melakukan periklanan untuk musim liburan untuk kunjungan wisatawan dalam jumlah besar. Agar keterlibatan ini terjalankan, saya akan melibatkan warga lokal dengan cara adanya kontrol dari masyarakat lokal, menganalisis peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, adanya inisiatif masyarakat lokal untuk membangun daerahnya seperti mengembangkan destinasi tersebut ataupun membuat souvenir ciri khas dari destinasi tersebut dengan karya penduduk lokal. Tahap ketiga yaitu pengembangan guna mendukung program kerja, kebijakan dan strategi pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Pulau Lombok. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya promosi melalui pemanfaatan media seperti media cetak, TV, internet, radio, dan mengikuti event pariwisata. Media promosi yang digunakan dalam mendukung promosi pariwisata salah satunya melalui internet dengan e-tourism. Strategi yang harus dilakukan pemerintah yaitu strategi WO, yaitu berfokus untuk melakukan koordinasi secara internal, melakukan evaluasi diri terhadap penerapan e-tourism, serta evaluasi yang sistematis. Keempat yaitu konsolidasi. Tahap ini sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan internasional semakin kuat, memegang perannya pada kawasan wisatawan atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif, namun telah terjadi persaingan harga di antara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Pemerintah lokal mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan reorganisasional dan balancing peran
antara sektor pemerintah. Tahap kelima yaitu stagnasi. Tahapan ini angka kunjungan tertinggi telah tercapai dan beberapa periode menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Walaupun angka kunjungan masih relatif tinggi, namun destinasi sebenarnya tidak menarik lagi bagi wisatawan. Wisatawan yang masih datang adalah mereka yang termasuk repeater guest atau mereka yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan. Program-program promosi dilakukan dengan sangat insentif. Namun, usaha untuk mendatangkan wisatawan atau pelanggan baru sangat sulit terjadi. Pengelolaan destinasi melampaui daya dukung sehingga terjadi hal-hal negatif seperti kerusakan lingkungan, maraknya tindakan kriminal, persaingan harga, dan tidak sehat pada industri pariwisata. Selanjutnya, saya akan membahas konsep-konsep atau program-program baru yang akan saya lakukan sebagai gubernur. Yang pertama, infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan objek wisata. Tidak ada sektor pariwisata yang sukses tanpa adanya infrastruktur yang memadai. Infrastruktur bisa dibilang sebagai salah satu pilar untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan membuat nyaman pengunjung yang datang. Sebagai pimpinan, saya akan menyediakan fasilitas yang memadai agar wisatawan tertarik untuk datang. Fasilitas yang saya berikan yaitu memberikan spot-spot foto yang kekinian, yang nantinya akan membuat para pengunjung mendokumentasikannya sebagai kenang-kenangan bahwa mereka telah mengunjungi pulau kami, dan membagikan hasil fotonya ke media sosial. Dengan cara seperti itulah akan membuat pengunjung tertarik untuk mengunjungi pulau kami. Kenangan tersebut akan selalu diingat oleh pengunjung, sehingga mereka tidak hanya memberi referensi langsung, namun juga akan membuat mereka kembali berkunjung. Yang kedua, saya juga akan memberikan akses yang mudah untuk dijangkau dan memberikan akomodasi yang layak, nyaman, dan mendapatkan nilai estetika tinggi, serta menyediakan sarana transportasi yang dapat mengakses berbagai destinasi wisata sehingga mempermudah pengunjung untuk mengunjungi suatu tempat. Kemudahan ini akan menjadi nilai besar untuk kemajuan industri pariwisata yang ada di pulau ini. Yang ketiga, di era modern ini, saya akan menggunakan teknologi untuk melakukan promosi. Saya akan meminta pengelola untuk membuat website tempat wisata yang representatif dan informatif. Selain website, saya juga akan memanfaatkan media sosial dan word of mouth, yang saat ini menjadikan faktor utama untuk menentukan keberhasilan promosi. Untuk meningkatkan dampak media sosial, saya akan mengundang influencer dan travel blogger untuk mengunjungi pulau kami, dengan tujuan untuk mengetahui detail tentang keindahan pulau kami. Dan nantinya mereka akan membuat promosi atau review melalui media sosial mereka. Selanjutnya, saya akan membangun dan memperbarui objek wisata yang sudah ada dengan mengikuti tren yang banyak digandrungi oleh wisatawan. Dengan begitu, akan banyak peminat yang datang ke pulau kami. Selain itu juga, saya akan memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan. Seperti contohnya, saya akan memberikan kenyamanan dengan memfasilitasi area tepi pantai, mulai dari kafe tepi pantai yang bergaya milenial, band-bag yang lengkap dengan table minimalis, hingga pernak-pernik lampu hias yang dibentuk mengelilingi pengunjung, membuat suasana menjadi lebih indah. Dan saya akan memberikan live musik di sekitaran tepi pantai yang akan membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pulau kami. Selain itu, saya akan meningkatkan keamanan di sekitaran pantai dengan memperbanyak penjagaan kendaraan oleh masyarakat sekitar agar pengunjung tetap tenang dan aman dalam menikmati suasana indahnya pulau kami. Saya juga akan memasang beberapa CCTV di sekitaran pulau agar bisa memantau kegiatan setiap pengunjung. Dan juga saya akan memantau langsung kebersihan pantai, mulai dari penyediaan kotak sampah di setiap sudut hingga kelayakan kamar kecil. Jika kamar kecil tersebut tidak layak, maka saya akan meminta pengelola untuk melakukan perbaikan agar pengunjung merasa nyaman. Nama saya Stefani Valencia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai tugas kelompok kami. Langkah-langkah yang kami lakukan jika sebagai gubernur pada intinya kita harus bisa memanfaatkan sosial media, waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin agar dapat mengembangkan pulau dan menjadikan destinasi tersebut ramai pengunjung. Komodifikasi ialah masalah yang sering dijumpai di dunia pariwisata,
Komodifikasi khususnya di pariwisata yaitu menjadi masyarakat tujuan wisata sebagai produk pariwisata. Edukasi yang akan kelompok kami lakukan yaitu dengan cara pendekatan sosial dan juga edukasi pendidikan yang menggunakan metode musyawarah. Dengan pendekatan secara benar dan dapat diterima masyarakat lokal, akan lebih mudah memberikan sebuah edukasi pendidikan dengan cara musyawarah dengan masyarakat pulau tersebut yang bertujuan untuk membuka wawasan yang luas tentang pariwisata dan tetap bisa menjaga keaslian pulau tersebut. Konsep Butler Sequence pada pulau kami ada 5, yaitu tahap pertama ialah exploration. Pada tahap ini, kelompok kami akan memanfaatkan keindahan alam tersebut dengan cara para wisatawan berkesempatan menambah pengalaman mereka untuk melakukan trekking atau diving di pulau kami. Dengan cara begitu, para wisatawan akan memiliki pengalaman yang luar biasa ketika berkunjung ke pulau kami. Karena keindahan alam di sekitar pulau kami sangatlah alami dan belum tercampur oleh tangan manusia, sehingga para wisatawan bisa merasakan sensasi yang luar biasa. Tahap kedua ialah involvement. Pada tahap ini, kelompok kami akan melibatkan warga lokal dengan cara adanya kontrol dari masyarakat lokal, menganalisis peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, serta melibatkan masyarakat lokal untuk membangun atau mengembangkan destinasi tersebut. Tahap ketiga ialah development. Pada tahap ini, kelompok kami akan melakukan upaya promosi melalui pemanfaatan media seperti media cetak, TV, internet, radio, dan sebagainya. Namun, media promosi yang digunakan dalam mendukung promosi pariwisata salah satunya melalui internet e-tourism. Selain itu, strategi yang kami lakukan ialah strategi WO, di mana berfokus untuk melakukan koordinasi secara internal dan melakukan evaluasi diri terhadap penerapan e-tourism. Tahap keempat ialah consolidation. Pada tahap ini, kelompok kami memerlukan konsolidasi untuk melakukan reorganisasional dan balancing peran dan tugas antara sektor pemerintahan dan swasta. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif, namun telah terjadi persaingan antara perusahaan di bidang pariwisata. Tahap kelima ialah stagnation. Pada tahap ini, kelompok kami akan melakukan program-program dengan sangat intensif karena destinasi cenderung tidak menarik lagi bagi wisatawan. Dengan tujuan melakukan program ini, diusahakan wisatawan masih bisa datang sehingga tergolong menjadi wisatawan yang masih loyal. Lalu, program-program yang kami kerjakan jika menjadi gubernur ialah yang pertama, kami akan membuat fasilitas berupa spot-spot foto yang modern dan kekinian. Yang kedua, kami akan menyediakan akses jalan yang strategis untuk dapat menuju pulau kami dan memberikan akomodasi yang layak dan nyaman. Yang ketiga, kami akan melakukan promosi melalui influencer dan travel blogger agar pulau kami dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, kami akan meningkatkan keamanan dan kebersihan di pulau agar wisatawan yang berkunjung dapat menikmati indahnya pulau kami. Begitulah kesimpulan mengenai tugas kelompok kami. Demikianlah hasil tugas kelompok kami.
Kami minta maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan bicara mengenai tugas kelompok kami. Semoga hasil video kami akan bermanfaat bagi semua. Sekian dan terima kasih.